Halo Sobat Frekuensi, kembali lagi di podcast PDKT, pengalaman dedikasi kinerja dan terobosan. Bersama saya Intani Paramita, hari ini spesial untuk memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2024. Sudah hadir di sini bersama kita Kartini Balmon Manado. Ini ada Ibu Carla dan Ibu Tia. Kita kenalan dulu satu persatu. Silahkan duluan, mungkin Ibu Carla bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih Intan. Perkenalkan, saya Sandra Carla Kawan. Saat ini saya sebagai staf Subbagian Umum di Balai Monitor Manado. Oke, selanjutnya Ibu Tia bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih Intan. Perkenalkan, saya Cynthia Irmomole. Saat ini saya sebagai staf sarana dan pelayanan. Sehat-sehat semuanya ini? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya nih, tugas sendiri dari Ibu Tia dan Ibu Carla. Untuk tugas pokok fungsi atau pekerjaan yang dilakukan di Balmon Manado itu sendiri, itu apa saja? Silahkan Ibu. Kalau saya sih sebagai operator aplikasi Sakti, modul pembayaran dan modul komitmen di bagian keuangan. Bagian keuangan tata usaha ya Ibu? Iya. Ada dari keuangan sendiri pasti berat ya. Kalau bicara keuangan nih di setiap kantor pasti pengelolaannya itu rumit ya. Ada kendala nggak sih dari Ibu Carla sendiri soal pekerjaan di bagian keuangan ini? Kendala sih ada. Kadang berkas yang dibutuhkan sudah harus dibayar secepatnya, tapi pagi-paginya sudah baru dikasih, terus secepatnya harus diselesaikan, selesai pada saat itu juga. Sebagai informasi nih Sobat Frekuensi di rumah, Ibu Carla ini sedang mengandung, berapa bulan Bu kalau boleh tahu? Sudah 6. Sudah mau 6 bulan. Sudah mungkin lumayan besar ya mungkin tanggung jawab. Sedikit lagi. Ya, dari kendala yang Ibu bilang tadi, juga dengan mengingat kondisi Ibu yang sedang hamil saat ini, bagaimana sih mensiasatinya begitu? Sebelum ke Ibu Tia ya, sebentar Ibu Tia dulu. Iya, silakan. Ke Ibu Carla dulu. Bagaimana sih untuk menjalankan peran itu? Kan Ibu juga sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pegawai mungkin di kantor Balmon Manado. Apakah peran itu bisa berjalan sesuai, maksudnya berjalan beriringan begitu? Bagaimana? Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai yang saat ini posisi saya sedang hamil, tetap saya menjalankan tugas saya di bagian keuangan. Itu biasanya pekerjaan yang menumpuk banyak sekali ya. Ya, biasa sekali. Iya. Dan juga kan posisi tempat kerja kan di lantai 3 karena saat ini lagi di ruko. Pindah di ruko ya, sementara. Tapi karena semakin membesar, saya pindah di lantai 1. Seperti itu. Jadi biar tidak naik turun tangga ya. Oke, kita beralih ke Ibu Tia dulu ya. Selanjutnya Ibu Tia bisa perkenalkan, maksudnya menjelaskan tugas dan pokok fungsi dari Ibu Tia sendiri. Tugas saya di sarana dan pelayanan di kantor Balai Monitor, yaitu saya sebagai PIC penanganan piutang. Saya juga PIC untuk aplikasi Centrix sekaligus penyidik. Suka ini orang tangkap orang atau gimana? Belum lah. Belum. Tidak sampai di seperti itu. Oke, sama seperti tadi Ibu Carla. Ibu Tia kan mungkin juga seorang ibu ya? Iya. Sudah memiliki berapa orang anak Ibu Tia kalau boleh tahu? Saat ini saya punya 3 orang anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Masih kecil atau sudah sekolah sekarang atau seperti apa? Untuk 2 laki-lakinya sudah SD, yang perempuan masih 7 bulan. Masih 7, berarti belum lama melahirkan ya? Iya, begitu. Ada tantangan tersendiri tidak sih di kantor? Begitu banyak tantangan. Baru melahirkan, kan harus mungkin ASI eksklusif atau mungkin harus memang butuh perhatian khusus untuk bayi yang baru lahir. Apa tantangan atau bagaimana sih
agar selaras dengan pekerjaan seperti itu, tidak mengganggu pekerjaan juga? Puji Tuhan sampai saat ini bayi saya masih ASI, tapi juga sudah ada susu tambahan karena berhubung saya banyak pekerjaan kan di luar kantor. Juga saat ini dia sudah mulai makan, ya syukur untuk saat ini dia sudah ada yang ditemani, masih ada ayah yang di rumah yang menemani bayi saya, namanya Enola. Iya. Halo Enola. Jadi sebelumnya berarti Enola harus ditemani dulu, dibawa. Kemarin kan sempat dibawa ke kantor ya? Iya. Gimana itu? Enola dari umur 1 bulan sampai sejak saya kan masuk kantor dia waktu itu sudah 2 bulan kan waktu saya masuk kantor. Nah otomatis itu saya bawa ke kantor karena dia masih ASI eksklusif sampai dia sekitar 5 bulan sudah saya tambah sama susu formula. Iya. Jadi kendalanya dan tantangan kalau untuk saat ini karena kantor masih di ruko, tidak ada ruang menyusui. Oh iya, belum terdapat fasilitas belum dapat yang memadai belum dapat diadakan ruang menyusui. Iya. Ya. Mungkin ya di kantor juga ruko sekarang kan ruangnya terbatas, jadi belum ada fasilitas untuk melengkapi untuk ibu hamil atau menyusui ya seperti itu. Oke, kembali ke Ibu Carla. Ibu Carla sendiri kan juga seorang ibu ya. Bagaimana sih ya tadi pertanyaan tadi yang peran ibu dan seorang pegawai nih, bisa nggak sih kira-kira berjalan terus sampai nanti anak-anak Ibu Carla mungkin besar, atau bagaimana cara mensiasatinya ke depannya agar peran itu memang tetap dilaksanakan oleh Ibu Carla sendiri? Ya. Terima kasih. Peran ini bisa berjalan itu karena ada support, dukungan dari keluarga, suami, anak-anak yang selalu mensupport. Kadang kan kalau di bagian keuangan kan kalau pekerjaannya banyak, kadang harus lembur, harus pulang malam ya Bu. Iya kan, itu suami mungkin izin, suami tidak komplain atau apa begitu, mungkin harus begini tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, bagaimana? Puji Tuhan suami sangat mensupport, anak-anak juga. Yang penting kasih tahu kalau ada melembur, kasih tahu saya mau pulang malam ini. Jadi komunikasi ya? Iya, komunikasi. Harus ada saling mengabari antara suami istri biar tahu kabarnya seperti apa begitu. Oke. Dari Ibu Tia sendiri, kalau untuk keluarga atau suami mensupport Ibu Tia selama dengan pekerjaan di kantor ini, bagaimana? Syukur puji Tuhan suami mensupport, tapi ada kalanya kan kami punya bayi, otomatis ada fokus yang kadang-kadang terpecah. Iya, bukan karena suami, tapi karena ada tanggungan yang seorang yang masih bayi yang masih memerlukan mama. Nah, tapi kadangkala ada tugas-tugas yang harus kita jalankan yang tidak dapat mengikut sertakan bayi dalam hal itu. Misalnya tugas luar. Nah, otomatis kendala yang dialami sebagai pegawai ya di situ. Yang mengharuskan kita bisa memilih apakah kita menjalankan tugas ataukah kita menolak tugas itu dan tinggal di rumah. Prioritasnya yang mana ya? Harus ada prioritas. Oke, seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Carla sendiri kan pulang-pulangnya sudah agak larut lah. Kalau anak-anak sendiri di rumah suka cariin ibunya atau seperti apa ini? Ya biasanya sering ditanya, mama pulang malam lagi. Sering komplain. Mama tidak pulang, belum pulang, ini sudah jam begini begitu. Atau seperti apa? Iya, kadang ditanya, mama sudah pulang, sudah malam. Kadang anak-anak sudah tidur. Jadi sering dipesan, mama besok pulang jangan terlalu malam ya. Siap. Jadi anak-anak juga paling nyariin ibunya. Tetap kangen ibunya, tapi ibunya tetap menjalankan juga tanggung jawab di kantor juga seperti itu. Bisa membagi waktu untuk anak-anak, untuk keluarga. Tetap membagi waktu. Cara membagi waktu untuk anak dan keluarga seperti apa? Biasanya kalau pulang kantor,
kadang masih sempat bermain dengan anak-anak sebelum tidur. Kami ada kebersamaan, biasanya sebelum tidur kami doa bersama. Di situ kami bisa bermain bersama-sama. Masih di kamar kami bercanda, bermain bersama-sama dengan anak. Kalau akhir pekan? Ya, kalau akhir pekan? Iya, kalau akhir pekan biasa kadang ke kolam atau anak-anak sering diajak ke kebun, diajar untuk cara menanam. Oh iya? Iya. Bisa. Seru ya kan bisa. Boleh. Biar buka usaha sampingan. Lanjut, Bu. Dia kan melatih mereka untuk cara menanam, masa sekalian rekreasi ya. Iya, rekreasi sambil belajar kan cara menanam, bagaimana tentang tumbuhan. Ya itu. Tetap seorang ibu juga memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya walaupun sibuk, ada waktu untuk pekerjaan lain juga, sibuk dengan pekerjaan. Tetap edukasi ke anak itu tetap nomor 1 juga ya. Oke, selanjutnya seorang ibu itu sangat mempunyai peran untuk anak-anak, untuk pertumbuhan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dewasa besar nanti menjadi anak-anak yang mandiri. Siap. Oke, kalau dari Ibu Tia sendiri untuk membagi pekerjaan dan keluarga itu seperti apa? Kalau saya sendiri ya menyempatkan diri setiap pulang kantor sebisa mungkin pulang secepatnya. Dan yang kedua untuk weekend. Karena waktu kan anak-anak sudah sekolah. Iya, karena kesibukan sekolah mereka harus bangun pagi-pagi, pulang siang, otomatis tidak ketemu. Kalau dinas luar pulangnya malam. Nah, kadang-kadang juga libur, kita juga dinas juga kan, karena ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, kalau untuk itu sebisa-bisa mungkin sekalipun hanya sehari menyempatkan lah. Nge-mall lah. Refreshing dulu. Iya, begitulah. Oke, kita kembali ke topik. Ini kan Hari Kartini nih. Kartini kan tidak lepas dari kata emansipasi ya. Emansipasi bisa dikatakan juga perempuan mendapatkan hak atau kesempatan yang sama di segala bidang seperti itu. Nah, saya mau tanya nih, kalau di kantor Balmond sendiri, kesempatan apa yang sudah didapat oleh Ibu Tia dan Ibu Carla sendiri? Ibu Tia mungkin duluan, silahkan. Kesempatan dan peluang yang kantor berikan itu sangat banyak. Seperti? Hal-hal yang hanya bisa dilakukan laki-laki, bisa juga dilakukan oleh wanita. Contohnya? Misalnya, dulu hanya laki-laki yang jadi penyidik. Sekarang sudah ada wanitanya. Kalau dulu hanya laki-laki yang bisa tugas luar, dinas lapangan, naik tower, sekarang sudah ada wanitanya. Kalau penyidik sendiri itu seperti apa sih tugasnya? Penyidik itu fungsinya sebagai penegak hukum, tapi bukan polisi ya. Ya, dalam hal ini mereka ikut dalam mereka melakukan kegiatan di mana mereka menertibkan orang-orang yang melanggar ketentuan penggunaan frekuensi yang berlaku, baik itu frekuensi seluler, frekuensi HT maupun broadcast, termasuk juga perangkat telekomunikasi. Oke, begitulah. Siap. Jadi kantor itu tidak menahan-nahan pegawainya untuk stay di situ saja, tapi mensupport pegawainya untuk mengembangkan diri, untuk berkarya, tidak hanya di situ saja, tapi untuk mengekspresikan diri lebih luas lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau tanya harapan atau pesan dari ibu-ibu sekalian ini, seorang ibu mungkin untuk anak atau keluarganya. Kan ada ini salah satu konten yang viral kayak yang hi kids, this is your mom, begitu. Mungkin 10-20 tahun ke depan anak-anak dari Ibu Carla atau Ibu Tia menonton video ini gitu, bisa lihat apa sih aduh ibu saya kayak gini gitu. Jadi apa yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan untuk keluarga atau anak-anak di masa yang akan datang nanti. Silakan Ibu Tia. Pesan buat keluarga dan anak-anak untuk di masa yang akan datang, it's like time capsule. Intinya jangan malas. Intinya harus rajin berdoa, rajin bekerja, tapi jangan lupa bermain. Ya betul. Work hard, play hard. Siap. Ingat nak, work hard, play hard. Iya.
Dan satu, harus punya goal dan tetap fokus untuk goal itu. Siap. Itu saja. Oke, selanjutnya dari Ibu Carla, silahkan. Untuk anak-anak saya, untuk keluarga, jadilah anak-anak yang takut Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, dan menjadi anak yang mandiri. Jangan lupa mandiri ya, Nak. Ya, Jangan lupa mandi ya. Siap. mandi. Oke, terima kasih buat pesan dan harapannya. Semoga sehat selalu buat keluarga Kak Tia dan Ibu Carla. Ya, terima Saya kasih. mau baca kutipan dari internet yang saya baca ini. Ada. Seorang ibu adalah dia yang dapat menggantikan semua yang lain, tetapi tempatnya tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Yes, betul sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat narasumber kita yang sudah hadir di podcast PDKT hari ini. Untuk sobat frekuensi di rumah, jangan lupa follow, share, dan like seluruh konten dan akun media sosial Balmond Manado. Dan jangan lupa gunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya. Dadah! Bye-bye. Sini sama sini. Sini dengar. Dadah. Dadah! Bye! Jangan lupa, Balmond Manado bisa!